terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Kita awali Top News dengan informasi kecelakaan laut yang terjadi di Bali sejak awal Januari 2023 ini. Sudah ada 2 kecelakaan laut yang terjadi di laut. Pertama, gelombang laut tinggi yang memecahkan kaca fast food di perairan Nusa Lembongan, Nusa Penida pada Senin kemarin. Dan pada Selasa kemarin, fast food di perairan Sanur dan Pasar pun terbalik. Kecelakaan fast food Kebo Iwa Express ini terjadi di perairan Sanur dan Pasar pada pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah, Selasa kemarin, serta berjarak sekitar 2 mil ke timur dari Pelabuhan Sanur. Kecelakaan ini karena kapal mengalami kebocoran. Fast food Kebo Iwa Express dengan rute Nusa Penida ini mengangkut 29 orang, terdiri dari 6 orang ABK dan 23 penumpang. Para penumpang yang memakai life jacket terlihat naik ke atas di bagian belakang anjungan. Berdasarkan rekaman video sebelum kapal terbalik, para penumpang jatuh di perairan bersama barang bawaannya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun posisi kapal masih berada di lokasi kejadian dan tidak dapat ditarik. Sebelumnya, cuaca buruk juga membuat penumpang fast boat dan The Tanis Ranger panik. Tingginya gelombang air laut membuat kaca depan fast food rute pelabuhan Tanjung Sanghyang di Desa Lembongan menuju ke pelabuhan Sanur di Kota Denpasar pecah pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, Senin kemarin. Pecahan kaca ini melukai 6 orang penumpang. Sementara itu dari Kalimantan Timur, sebuah kapal cepat atau speedboat dengan nama KM Bang Baron tenggelam di perairan Ulingan, Kecamatan Pulau Derawan, Berau, pada Selasa kemarin pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Speedboat dengan 334 orang ini mengalami kebocoran di bagian lampu usai menabrak karang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena seluruh penumpang menggunakan life jacket. Namun para korban sempat terombang-ambing di lautan selama beberapa saat. Saat kejadian, para petugas gabungan yang menerima informasi baru bisa menyentuh lokasi sekitar 15 menit. Sementara itu, para korban anak-anak dilarikan ke puskesmas terdekat. Diketahui para korban sedang dalam perjalanan dari Pulau Derawan menuju Tanjung Dredep. Dari 34 korban, 26 orang merupakan dewasa dan 8 lainnya adalah anak-anak. Beralih ke Sulawesi Selatan, pimpinan Yayasan Nur Mutiara Marifatullah Wayang Hadikusumo yang disebut mengajarkan aliran bab kesucian menantang Majelis Ulama Indonesia membuktikan labelisasi sesat yang dituduhkan kepada ajarannya. Tuduhan sesat dari MUI Sulsel dinilai harus dibuktikan dan diverifikasi secara langsung, termasuk kabar yang beredar bahwa aliran bab kesucian melarang pengikutnya untuk salat 5 waktu. Karena labelisasi ini, aliran bab kesucian sudah menutup aktivitasnya mulai 3 Januari kemarin. Namun menurutnya MUI Sulsel harus menunjukkan pertimbangan apa yang membuat ajarannya disebut dan dianggap sesat. Selain menutup dan menghentikan aktivitas ajaran bab kesucian di Goa, Wayang juga akan merobohkan bangunan 13 lantai yang digunakan sebagai pondok tempat berkumpul para pengikut bab kesucian. Selengkapnya, kita simak pernyataan dari Wayang Hadikusumo berikut ini. Memverifikasi, belum ada pihak dari MUI, baik dari Sulsel ataupun dari Goa, untuk menanyakan ke saya apa yang dituduhkan atau apa yang viral itu, atau menanyakan ke saya. Hanya datang secara diam-diam, mengambil foto tanpa izin, memposting di media sosial, meletakkan kata-kata atau tulisan sesat atau gambar gedung yayasan di label dituliskan tulisan sesat.
Terkait untuk verifikasi mereka itu untuk datang ke sini Bu. Verifikasi itu seharusnya kepada pihak MUI karena mereka yang menuliskan di media sosial. Saya ini korban media sosial dari MUI. Saya juga tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dimaksud oleh pihak MUI ini mencuri gambar atau mengambil foto secara diam-diam. Saya tidak tahu kedatangan pihak MUI ke sini. Nah, di televisi juga saya dengar, saya lihat sendiri bahwasanya dia mengadakan investigasi atau memeriksa atau mengadakan verifikasi ke yayasan. Lah dia ketemunya sama siapa dan dia mengakui sendiri tidak ketemu dengan saya. Lah terus investigasi apa yang dia dapatkan? Investigasi apa yang dia lakukan? Adakah menghukum atau memvonis sesat itu dengan meletakkan gambar di media sosial, ya, lalu menuliskan tulisan sesat, memposting di media sosial, lalu kalian semua mengatakan mengikutikan saya ini sesat? Tidak pernah datang ke sini. MUI pernah mengetahui apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mempelajari saja tidak, lihat saja tidak, dengar saja tidak? Kalau tulisannya di situ tulisannya sesat. Benar nggak tulisannya? Benar lah, kalau ngesot kau tulis itu salah tulisannya. Atau Informasi berikutnya, pada Rabu siang tadi rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 dikunjungi majelis hakim, jaksa penuntut umum hingga kuasa hukum dari para terdakwa. Kedatangan mereka bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang locus delicti, yaitu tempat peristiwa terjadinya tindak pidana. Sebanyak 130 personel polisi gabungan terlihat mengamankan rumah Verdi Sambo di Saguling dan Duren 3 Jakarta Selatan pada Rabu siang tadi. Pengamanan ini dilakukan untuk kunjungan majelis hakim dan jaksa penuntut umum untuk meninjau TKP pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ketua Majelis Hakim Persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, Wahyu Imam Santoso, bersama rombongan pun tiba di Jalan Saguling pada pukul 1:30 siang tadi waktu Indonesia Barat. Rombongan beserta jaksa penuntut umum dan kuasa hukum para terdakwa langsung masuk ke rumah dan peninjauan rumah Sambo itu pun berlangsung tertutup. Para jurnalis yang datang melakukan peliputan dijaga oleh polisi dan diberi jarak sekitar 50 meter. Setelah itu mereka mendatangi rumah di Duren 3 dengan berjalan kaki dari Jalan Saguling. Kedua rumah ini diketahui menjadi saksi bisu tewasnya Brigadir J usai ditembak beberapa kali. Adapun tujuan kedatangan majelis hakim beserta JPU dan tim kuasa hukum para terdakwa di 2 TKP untuk meyakinkan hakim tentang locus delicti, yaitu tempat peristiwa terjadinya tindak pidana. Dari sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu siang tadi, tim kuasa hukum Ricky Rizal menghadirkan ahli pidana Universitas Krishna Dwi Payana, Firman Wijaya. Mantan pengacara Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP ini dihadirkan sebagai saksi ahli pidana yang meringankan untuk terdakwa Ricky Rizal. Selain itu, tim kuasa hukum juga menghadirkan ahli pidana lain dari Universitas Bayangkara, yakni Solahuddin. Rabu siang tadi dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dipyana, Firman Wijaya menyebut sikap Ricky yang menolak perintah Sambo di lantai 3 rumah Saguling untuk menembak Yosua tidak ada mens rea atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahat. Berbeda jika misalnya Ricky menerima perintah Sambo untuk Yosua. Tadi saya mengatakan prinsip liability based on fault itu, ya, kata fault itu kata salah itu, ya, itu pastinya setiap orang dimulai dengan mental element must be present. Persoalan mental itu harus hadir dulu. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan tindak pidana yang sering disampaikan oleh para ilmuwan, apa yang disebut dengan mens rea itu, niat jahat itu, maka itu harus hadir. Jadi kalau ada sikap seseorang yang tidak mau mengikuti omongan seseorang, tidak mau mengikuti perintah seseorang, maka itu gambaran dari mental element, ya,
Ya, yang saya sebut must be present itu yang hadir. Kalau dia mengatakan siap, saya laksanakan, atau iya Pak, saya akan laksanakan. Tapi kalau dia mengatakan maaf Pak, saya tidak mau, saya menolak, itu mental elemen must be present yang menunjukkan mensrianya nggak ada. Kalau ini dikaitkan dengan niat untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi gambaran saya prinsip committed element. Committed mental element itu harus komit antara yang nyuruh sama yang disuruh, atau yang merintah sama yang diperintah. Mental elemennya ada di situ. Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Bhayangkara, Salahuddin, menyebut hasil lie detektor atau tes poligraf yang digunakan untuk menguji kebohongan termasuk dalam alat bukti yang sah. Tes poligraf disebutkan sebagai suatu bentuk perkembangan teknologi untuk membantu dalam penegakan hukum. Tes ini juga dinilai relevan dalam pembuktian fakta. Kita beralih ke informasi berikutnya. KPK menahan anggota Polri AKBP Bambang Kayun tersangka dugaan suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait pemalsuan surat. Dalam hal tersebut, Bambang Kayun diduga menerima suap sebesar 6 miliar dan mobil mewah. Berikut kita simak informasi selengkapnya. KPK menahan anggota Polri AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi di Mabes Polri terkait pemalsuan surat perkara perebutan hak ahli waris PT Arya Citra Mulia. Sebelumnya, ia diduga menerima suap sebesar 6 miliar dan mobil mewah. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan jika kasus tersebut bermula dari pemalsuan surat dalam perebutan hak ahli waris PT ACM di Bareskrim dengan terlapor ES dan HW, serta peran BK yang diduga siap membantu dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang dan barang. Selanjutnya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan kegiatan sampai dengan melakukan penyidikan dalam rangka mengungkap suatu perkara pidana menjadi terang benderang, dan sore hari ini kami akan sampaikan salah satu tersangkanya adalah BK, Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM, Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum, Divisi Hukum Mabes Polri. Untuk kepentingan dan kebutuhan proses penyidikan, maka yang bersangkutan, tersangka BK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2023, yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Selain itu, AKBP Bambang Kayun diduga menerima sebuah mobil mewah dan jenis mobil tersebut bahkan ditentukan oleh Bambang sendiri. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terima kunjungan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Halo teman-teman Community Creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu, keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject.
Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Terima kasih masih bersama Top News. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Dalam pertemuan tersebut merupakan kali pertama Prabowo dan Laksamana Muhammad Ali bertemu usai dirinya dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di kantor Kementerian Pertahanan pada hari Selasa kemarin. Pertemuan keduanya merupakan kali pertama usai secara resmi sejak dilantik sebagai KSAL oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2022 silam. Kepada Prabowo, Kasal menyampaikan visinya dalam membangun kekuatan Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh guna mencapai kesiapsiagaan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas Angkatan Laut. Selain itu, dalam kunjungannya, KSAL menyampaikan dukungannya atas upaya Prabowo dalam pemenuhan kebutuhan akan alutsista. Terlebih, ia menegaskan jika TNI AL akan memfokuskan diri untuk mencapai kekuatan yang siap dioperasionalkan. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menerima kedatangan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di kediaman resmi Wapres pada Selasa sore kemarin. Kepada Panglima TNI dan juga KSAL, Ma'ruf Amin mengungkapkan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan visi misi Indonesia maju dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Berikut kita simak pernyataan langsung yang disampaikan oleh juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baitlawi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini Wakil Presiden menerima tamu Panglima TNI yang baru beserta Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Ada banyak hal ya yang dibicarakan oleh Bapak Wakil Presiden terhadap Panglima dan Kepala Staf Angkatan Laut. Khusus kepada Bapak Panglima, Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya ya, pengamanan Papua sebagai sebuah tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan Panglima TNI sebelumnya. Dan bahwa pengamanan Papua ditegaskan oleh Wakil Presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan Papua. Langkah pertama yang diminta oleh Wakil Presiden adalah bahwa DOB ya, karena Papua itu dimekarkan, maka Wakil Presiden ya sebagai Ketua Pelaksana pembangunan kesejahteraan Papua atau apa istilahnya yang dijabat oleh Wakil Presiden itu menekankan supaya
perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan ya di daerah wilayah-wilayah baru, provinsi-provinsi baru itu segera dipersiapkan, infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan. Dan itu juga disanggupi oleh Bapak Panglima. Kemudian juga akhirnya Panglima juga menegaskan bahwa pertama dia memang akan segera berangkat ke Papua. Dia tidak menentukan harinya, tapi dia akan berangkat ke Papua dan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diinginkan oleh Wakil Presiden, yaitu bagaimana agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan teritorial, tetapi dengan ketegasan-ketegasan. Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif, dan itu oleh Panglima disanggupi untuk akan dilaksanakan secara lebih tegas. Kemudian juga Bapak Panglima juga menekankan bagaimana supaya wilayah-wilayah komando organisasi, baik yang berhubungan dengan Pangdam atau yang berhubungan dengan di atasnya Pangkogap ya, Wilhan itu juga akan diberikan kewenangan yang lebih mempunyai fungsi-fungsi koordinatif antara Pangdam, antara sebagai angkatan darat gitu ya. Kemudian juga dengan angkatan udara dan angkatan laut. Jadi 3 matra itu supaya lebih terkoordinasi, tidak harus semuanya terbebankan langsung ke Jakarta. Itu saya kira langkah-langkah yang akan ditempuh ya oleh Panglima yang baru untuk pengamanan Papua. Nah, kepada Kasal, Wapres banyak bercerita mengenai kekayaan laut ya di Papua. Dia bercerita karena berkunjung ke Biak dan kemarin juga meresmikan ekspor perdana tuna ya, yellowfin tuna di sana. Wapres meminta supaya pengamanan kekayaan laut di Papua dan yang lain juga dijaga dengan baik. Jadi diskusinya cukup panjang, tapi saya kira intinya adalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana. Top News akan kembali dengan informasi kiper Nadeo Argawinata yang mulai mengikuti latihan jelang lawan Vietnam pada laga semifinal Piala AFF 2022. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Halo teman-teman
community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writer. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih masih bersama Top News. Cristiano Ronaldo resmi diperkenalkan oleh klub barunya Al Nassr kepada publik pada Selasa kemarin. Saat pertama kalinya Ronaldo muncul, para pendukung begitu antusias hingga histeris menyaksikan sang mega bintang tersebut. Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, secara resmi diperkenalkan Al Nassr kepada publik pada Selasa kemarin waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, para pendukung nampak begitu antusias menyaksikan penampilan CR7 yang dihelat di MR Sulpar, Riyadh, Arab Saudi. Kehadiran Ronaldo disambut sangat meriah oleh para pendukung Al Nassr. Tak sedikit yang berteriak histeris menyambut kedatangan mantan pemain Manchester United tersebut. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga diperkenalkan dengan para pemain Al Nassr saat berada di ruang ganti dan disambut hangat oleh para pemain lain. Selain itu, Ronaldo sempat menandatangani sejumlah bola yang diberikan pihak Al Nassr dan kemudian bola tersebut
ditendang ke tribun untuk bisa didapatkan oleh para penggemarnya. Sebelumnya Al Nassr mengikat Ronaldo dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan bayaran sebesar 3,3 triliun per tahunnya. Kita beralih ke tanah air. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 pada hari Jumat lusa di Stadion Gelora Bung Karno. Kiper Timnas Nadeo Argawinata yang sempat cedera saat bermain melawan Filipina terlihat sudah mengikuti latihan. Tim dokter akan melakukan observasi lanjutan terkait cedera memar yang dialami kiper utama skuad Garuda tersebut. Sehari setelah menang melawan Filipina, para pemain timnas langsung menggelar latihan. Dalam latihan ini, kiper utama skuad Garuda, Nadeo Argawinata, sudah terlihat bergabung dan menjalani latihan yang dipimpin pelatih Sintayong. Sebelumnya, Nadeo sempat ditarik keluar lantaran akibat benturan dengan pemain Filipina. Nadeo mengaku kondisi badannya sudah tidak ada masalah, meski masih memar. Ya, yang pasti sih seluruhnya sih badan sudah oke, nggak ada masalah. Cuman memang sangat memar di bagian tulang pinggul bagian kanan. Nanti setibanya di Jakarta, dokter bilang mau diobservasi lagi dan evaluasinya seperti apa. Dan sekarang yang dirasain sih paling buat nafas masih agak sakit di sini karena nahan juga kan di bagian abdominalnya, di bagian perut, otot perutnya. Jadi ya semoga nanti pas diceknya tidak terjadi apa-apa dan bisa kembali latihan secepat mungkin gitu sih. Sementara itu, jelang menghadapi Vietnam di semifinal pertama, Jumat nanti di Stadion GBK, kiper Nadeo berharap dukungan para supporter sehingga skuad Garuda bisa memetik kemenangan. Ya, harapan saya sih untuk supporter tetap dukung timnas Indonesia apapun yang terjadi, tetap berikan support khususnya dengan support penuh ke timnas, apalagi kita pertandingan pertama di semifinal ini di home, kita ciptakan atmosfer yang bagus, mendukung secara penuh dan insya Allah kita bisa memenangkan pertandingan semifinal leg pertama. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.